Game MMORPG, sebuah game yang mengedepankan progres dari karakter kalian, yang dimana kalian benar-benar berprogres dari nol untuk hingga mencapai OP parah sih di server yang kalian mainkan. Dalam game ini biasanya menyediakan beragam kelas yang berbeda yang dapat kalian pilih sesuai gameplay kalian ya. Dan pastinya ini juga bisa dibilang game MMORPG baru untuk 2024 ini. Walau nggak semua rilis global sih, tapi boleh lah ya kan. Nah langsung aja dah. Inilah 5 game MMORPG terbaik untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Hoyon, sebuah game MMORPG yang paling unik sejauh yang aku review sih, yang dimana ini game perpaduan antara MMORPG, hack slash, dan juga turn based. Gak hanya itu, ini juga bisa dibilang game open world juga ya. Tapi seriusan, ini game punya karakter anime style gitu, dan juga grafik yang keren banget sih. BTW untuk ceritanya sih, kalian tuh buat semacam peradaban baru atau klan baru sesudah klan kalian dikalahkan gitu. Ya kalian pengen ngembangi desa kalian lagi. Dalam game ini kalian juga bisa buat party kalian sendiri sebanyak 4 karakter, yang dimana setiap karakter punya elemennya tersendiri juga. Dan kalian bisa klik party kalian ini untuk keluarin skillnya. Ya join AT aja gitu. Dan sama layaknya game MMORPG kebanyakan, game ini ada bossnya juga loh. Dan pasalnya ada raid bossnya juga. Tapi seriusan ini buat grafiknya keren parah sih. Untuk turn based-nya belum kelihatan ya, tapi di trailernya ada. Raven 2, sebuah game MMORPG yang bertemakan dunia dark fantasy. Ya dunianya seperti bertema kastil kuno gitu ya. Dan ini merupakan sequel dari Raven yang versi pertamanya. Yang pasalnya game pertamanya tuh genrenya action RPG ya. Pada awal game kalian bisa memilih karakter atau kelas yang tersedia, yang dimana bisa kalian kustomisasi juga. BTW ini game Korea, jadi karakternya ya beda sama game MMORPG CN ya. Dari segi gameplaynya sih ini game sangat tergantung pada mode autonya. Tinggal klik questnya, nanti bakal jalan sendiri. Dan untuk grafiknya, dari developer Netmarble, game Korea, jadi nggak usah diragukan lagi sih soal grafiknya. Bahkan pasalnya make Unreal Engine. Selain melakukan progres gini, kalian juga bisa semacam war besar-besaran gini. Dari trailernya bisa dilihat. Terus selain itu, ada petnya juga nantinya. BTW untuk garis besarnya ini semacam game MMORPG pada umumnya sih. Lord 9, sebuah game MMORPG Korea lagi, yang dimana ini bisa dibilang rada simple untuk desain tampilan, tapi rada sedikit ribet atau sedikit kompleks untuk item-itemnya. Yap, pada awal game kalian bisa build karakter kalian sesuai selera kalian bagaimana ya. BTW untuk game ini sendiri cross-platform PC mobile, dan pastinya punya grafik yang juga wow banget ya. Seperti game MMORPG lainnya, auto ada, bisa ganti weapon, boss pun pasti ada tentunya, dan ya bisa teleport. Dan untuk mapnya lumayan luas ya ini. Dan kalau dilihat sih dari segi grafiknya, selain kece, mirip-mirip BDO nggak sih? Selain itu bisa ganti karakter, yang dimana karakternya kurang lebih sampai 60 karakter ya, dan dipisah menjadi beberapa kategori gini. Semakin berwarna border, karakternya semakin GG pastinya ya kan. BTW ini game ada modnya juga ya, yang ada cahaya-cahaya ginian dah, dan ada fitur crafting juga. Menurutku pribadi sih ini game tipe-tipe grinding parah juga sih. War of Prussia, sebuah game MMORPG dari Nexon yang berfokus pada war PvP berskala besar-besaran sih ini. BTW ini game cross-platform yang bertemakan pada masa kerajaan-kerajaan gitu ya. Pada awal game, kalian akan diberi kesempatan untuk memilih kelas yang nggak low gender ya ini. Dan pastinya setiap kelas ada 3 tipe ginian nih, semacam beda senjata gitu. Plus, skillnya juga beda-beda tiap tipe. Nggak sampai di situ, kalian juga bisa kostumisasi karakter kalian. BTW bisa dibilang ini game MMORPG dengan tipikal gameplay atau progress yang lumayan lama. Dilihat dari manapun, ini sih game MMORPG Korea pada umumnya ya. Dan yang jadi nilai plus sih tentu saja grafiknya. BTW pada awal game, kalian bisa pilih fitur pengen bener-bener fokus story dan juga yang skip story.
Origin of Soul. Berbeda dari game sebelumnya, yang dimana ini game bisa dibilang lebih ringan, lebih santai dari game-game sebelumnya ya. Gak hanya itu, pasalnya ini game juga rilis di Indonesia loh, pada 10 September lalu ya, plus support bahasa Indonesia. Yap, ini game fantasi dengan dunia mitologi sejarah gitu. Dari grafiknya, bisa ditebak, ini game juga punya progres yang cukup cepat ya. Jadi dalam game ini, kalian akan menjelajahi dunia misterius dengan luas 4000 km persegi. Pada awal game, kalian bisa milih 4 kelas berbeda, plus gak gender lock, dan kalian bisa ganti job. Tapi pada level 125 sih, tapi aman kan? Sudah dibilang di awal pembahasannya, progresnya cepet. Dari grafiknya, ini game santai ya, pastinya. Yap, benar ini game tipikal game MMORPG yang banyak pop-up-nya. Kalian bisa lihat di sini, ada pakaian, mount, senjata, relik, aksesoris, dan juga sayap. Pastinya ini full auto ya. Catch me if I